العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Eh, Terima kasih atas atensi kawan-kawan yang telah mengisi di Google Form, dan saya hanya bisa mengisi via online atau menggunakan bantuan aplikasi YouTube untuk memudahkan kawan-kawan mempelajari kembali di lain waktu. Kalau saya upload di WA, ya mungkin akan menghabiskan banyak sekali megabyte. Tapi kalau di YouTube bisa pian pilih mau yang kualitasnya yang sedang, tinggi ataupun yang rendah. Ya, jadi bisa mengurangi kuotanya. Ya. Nah, uh, kemarin kita sudah membahas tentang apa sih yang akan kita capai dari mata kuliah ini ya. Jadi uh, memang ini adalah mata kuliah syariah, ya, kajian-kajian keislaman. Kemudian lebih cenderung pada fokus fikih dan usul fikihnya. Kemudian diarahkan kepada capaian pembelajaran kita. Ya, jadi capaian pembelajarannya pada akhirnya kawan-kawan akan bisa menguasai ini yang penting, ya, pengetahuan-pengetahuan dasar keislaman yang rahmatan lil alamin. Jadi fikihnya fikih rahmatan lil alamin, usul fikihnya juga rahmatan lil alamin. Artinya meskipun banyak sekali perbedaan dalam konteks metodologi atau manhaj dalam fikih, bukan berarti itu menjadikan sebuah perpecahan dalam beribadah. Ya. Bukan berarti juga menyalahkan sampai menghakimi orang dengan kalimat yang tidak benar atau tidak baik. Karena referensinya hampir sama yang digunakan Al-Quran hadis juga. Bedanya di mana? Metode istinbat atau metode pengambilan hukumnya saja. Sama seperti tafsir, Al-Quran menjelaskan seperti ini misalnya, Yas'alunaka anil mahid, Qul huwa adzan fa'tazilun nisa'a fil mahid. Mereka orang-orang kafir Quraisy waktu itu pada zaman Nabi bertanya kepada Nabi apa itu yang dimaksud dengan darah haid. Maka Rasul menyebutkan dalam Al-Quran itu adalah darah yang sifatnya apa? Tidak baik, ya, atau diidentifikasikan dengan penyakit. Nah, tafsiran dari kul huwa azan di sini banyak sekali perbedaan pendapat. Nah, itu juga menunjukkan bahwa rahmatan lil alamin. Jadi perbedaan pendapat itu ikhtilaf ummati rahmah itu sifatnya apa? Memudahkan kepada pemeluknya agama Islam dalam menjalankan ibadah supaya jangan sampai ya bisa dikatakan yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah jangan persulit, ya. Seperti halnya orang tidak bisa sholat berdiri, ya bisa aja duduk. Tidak mampu dengan duduk, ya bisa aja berbaring. Tidak mampu juga berbaring, bisa aja dengan isyarat. Artinya konteksnya adalah sholat tetap wajib. Ya. Yang ketiga adalah mengetahui dan menguasai integrasi keilmuan antara agama dan sains sebagai paradigma keilmuan. Artinya apa? Bahwa mata kuliah ini pada akhirnya bisa mengembangkan keilmuan kawan-kawan yang pian-pian kuasai di masing-masing prodi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya tadi saya minta dengan kawan-kawan apa? Coba bikinkan uh, rancangan Anda apa? Ini kemarin ya, secara online saja pengenalan silabus, kontrak belajar. Cuman karena saya memberikan coba pendekatan-pendekatan psikologi pendidikan, artinya apa? Kawan-kawan boleh memilih pelajaran apa yang mau dipelajari. Nah, ini bedanya ya dengan saya dengan yang lain. Kalau yang lain mungkin sudah ada RPS-nya atau rencana pelajaran semesternya, tapi kalau saya lebih cenderung pada apa? Anda pengen apa sih gitu, ya. Anda pengen apa sih, Pak? Ulun pengen tahu hukum eh, menjual Bitcoin atau hukum menjual apa ya yang kawan-kawan pekerjakan obat yang terlarang misalnya ya di apotek dan sebagainya, atau orang ingin mengetahui bagaimana konteks guru yang mengajar di kelas tapi mengajar Al-Quran sementara gurunya lagi mens dan sebagainya. Itu hak Anda. Anda boleh pilih materi apa yang Anda inginkan, ya. Nah, kenapa saya coba capaikan ini, ya. Nah, jadi apa? Setelah pian-pian mengirimkan materi tadi, saya akan mengklasifikasikan materi itu ke dalam sini. Ya, saya akan coba ini, pindahkan ke materi Anda nanti. Tapi Anda harus memasukkan ini untuk tugas hari ini, apa yang Anda capai nantinya. Ya, apa yang Anda capai nantinya, dan bagaimana cara mencapainya. Ya. Tapi tidak semuanya, hanya orang-orang yang
yang saya pilih saja untuk memasukkan materinya ke dalam materi kita ini nantinya, ya. Artinya, tapi kalau sampai 100 orang yang membuat materi dan semuanya kita ambil, ya kadang mungkin kan, ya kadang mungkin kan. Maka saya hanya mengambil dari materi-materi yang mungkin sifatnya penting, penting banget ya maksudnya, dan kedua ada relevansinya dengan kajian asyariyah, ya. Nah, kalau yang kedua, saya memberikan pendekatan asas-asas ilmu fikih, ya. Ya, bisa jadi ada konteks pengertian hukum fikih semalam, ada pendekatan fikih kemarin, usul fikih juga ya. Nah, yang ketiga hari ini harusnya saya ingin membahas tentang ijtihad. Ya. Cuman supaya saya tidak dianggap ingin berlebihan juga, maka saya coba sampaikan ke teman-teman pengennya apa sih gitu loh. Ya, pengennya apa sih? Makanya saya bilang tadi baca dulu internet, apa saja yang pengen tahu silahkan pian kirim di Google Form tadi. Ya, nanti saya akan baca. Ya. Nah, yang keempat pembahasan tentang taharah, bersuci, semuanya lengkap. Dari wudhu sampai mandi wajib, ya, sampai tayamum dan sebagainya. Sampai 4 mazhab juga ada. Ya. Nah, banyak nih. Kemudian ya tentu ada yang namanya ujian pencapaian pembelajaran. Nah, ini yang penting juga. Setiap kali kita pertemuan, nanti ada yang sifatnya UTS, ada UAS ya, tapi saya lebih cenderung ada evaluasi. Sampai di mana kemampuan pian dalam mempelajari yang kemarin 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan. Ini biasanya 4 kali pertemuan saya akan melakukan evaluasi. Ya. Kemudian ada yang namanya syarat dalam fikih. Saya juga tawarkan nih. Ya, saya tawarkan saja syarat dalam materi kita. Kemudian ada yang masalah tentang pertemuan ketujuh tentang zakat. Saya juga membahas tentang zakat, sedekah, dan sebagainya. Hukum-hukum namanya zakat. Ya. Pertemuan ke-8 puasa. Bentar lagi kita mungkin sekitar 14 harian, 13 harian lagi puasa. Nah, ini juga ada dalil-dalil Quran hadis ya. Kemudian ada yang namanya tentang haji, juga saya membahas tentang haji. Kemudian usul fikih di pertemuan ke-11. Usul fikihnya tentang konsep usul fikih dan fikih. Kemudian sejarah usul fikih kapan, kemudian sumber usul fikih, kedudukannya, dalilnya, hukumnya, dan hanya mengambil hujah saja. Macam-macam ilatnya itu sebab, kias, ijma, istisan, masalah, ini yang dibahas. Ya, metode ijtihad saja. Kemudian ada kaidah-kaidah bahasa usul fikih. Yang ringkas saja sih ya. Tentang apa? Misalnya amar nahi, amar suruhan, nahi larangan. Misalnya, yuk sholat. Nah, sholat tuh suruhan kah, larangan kah? Janganlah engkau berzina, itu suruhan kah, larangan kah? Nah, itu ya. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ada mujmal, ada mubayyan dalam Al-Quran ya. Kemudian ta'arud, tarjih, mantuk, mafhum, zahir, mu'awwad, mu'ayyad, sebagainya. Ini dijelaskan di pertemuan terakhir ya. Nah, cuman ini adalah versi saya ya. Maka saya akan membacakan versi Anda dan apa yang akan kita ambil dari materi nanti saya akan membaca dari hasil tawaran kawan-kawan ya. Saya akan membaca dari tawaran kawan-kawan saja. Ya, saya akan menyusun dulu. Saya menyusun, kawan-kawan boleh mendengarkan materi ini sebentar. Ya, kemudian nanti saya akan kirimkan di WA juga mengenai materinya dan bagaimana cara penyelesaiannya. Ya, demikian untuk part pertama dulu. Nanti part kedua akan saya sambung di WA saja. Ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya maaf. Jika terpilih menjadi materi, maka Anda akan menyampaikan via WA nanti. Kalau memang offline, Anda akan menyampaikan via offline nanti. Boleh kopas, sudah masalah. Yang penting materinya ada. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.